Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma alhimna wa rashida qulubana وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. Alhamdulillah, semoga lisan kita tidak berhenti untuk senantiasa mengucapkan kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama salat subuh insyaallah dimudahkan Allah di subuh pertama Jumat bulan Sya'ban yang memiliki banyak keutamaan. Mari sama-sama kita memperbanyak berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kita pada bulan suci Ramadan, karena jarak antara Ramadan dengan hari Jumat hari ini lebih kurang 26 harian. 26 harian tidak terasa, dan tidak ada yang bisa menjamin, Pak, kalau kita bisa sampai ke bulan suci Ramadan. Maka cara terbaik adalah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon dengan sungguh-sungguh agar Allah menyampaikan kita di bulan suci Ramadan. Sedikit lagi saya ingatkan, mari sama-sama kita memperbanyak beramal di bulan Sya'ban. Karena bulan Sya'ban bulan di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam banyak beramal. Di antara amalan yang dilakukan oleh Nabi adalah puasa. Begitupun Ummuna Aisyah radhiyallahu anha, beliau juga mengganti puasa-puasa beliau di bulan Sya'ban. Jadi puasa-puasa beliau yang belum tergantikan, beliau sempat menggantinya dan memang memprioritaskan menggantinya di bulan Sya'ban. Dan bulan Sya'ban adalah bulan para qurra. Jadi ada salah seorang ulama namanya Habib bin Abi Thabit, beliau berkata, wa kana Habib bin Abi Thabit idza dakhala Sya'ban qala hadza syahrul qurra. Apabila masuk bulan suci bulan Sya'ban, maka beliau mengatakan bulan Sya'ban adalah bulannya para pembaca. Jadi kita harus membiasakan diri dulu sebelum masuk bulan suci Ramadan, membiasakan diri untuk membaca Al-Quran di bulan Sya'ban. Terus buat dicicil, sehari di bulan Sya'ban kita bisa berapa juz. Kalaupun nggak nyampe sejuz nggak apa-apa, berarti 2 lembar, mungkin 2 halaman. Kalau paling bagus setengah juz. Jadi nanti bulan Ramadan tiba, kita bisa sehari membiasakan diri untuk sejuz. Dan berlama-lama di masjid, Pak, harus dilatih berlama-lama di masjid, berlama-lama dengan Al-Quran. Memang berat, karena bulan Syawal itu bulan yang kebanyakan manusia lalai darinya. Padahal bulan yang benar-benar harus dipersiapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Baik jemaah salat subuh, insyaallah dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kajian kita yang sebelumnya tentang kematian. Sekarang kita masuk di pembahasan tentang sakaratul maut. Apa itu sakaratul maut? Sakaratul maut adalah saat-saat yang paling berat menjelang keluarnya ruh seseorang dari tubuhnya. Jadi kata sakarat berarti rasa sakit yang amat sangat dirasakan oleh kita ketika kita hendak wafat. Kalau saya gambarkan sekarang, saya belum merasakan, intinya begitu, sakit banget gitu ya, sakit sekali, sehingga menyebabkan
kita itu bisa hilang kesadaran. Orang yang sedang sekarat itu bisa hilang kesadaran karena rasa sakit yang amat sangat, rasa perih yang luar biasa yang dialami oleh orang yang sakaratul maut. Jadi pernah saya satu mobil dengan salah seorang ustaz kibar di Bandung. Masya Allah, kita ngobrol tentang sakaratul maut. Jadi kata beliau, semua orang pasti ngalamin sakaratul maut. Siapapun itu pasti ngalamin sakaratul maut. Bahkan orang yang meninggal, bom bunuh diri misalnya, bisa saja orang tersebut mengalami sakaratul maut, kata beliau. Karena sakaratul maut termasuk rahasianya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang tahu hanya Allah. Nah, semua manusia, anak Adam alaihi salam, pasti mengalami yang namanya sakaratul maut. Dalam surah Qaf ayat 19, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ja'at sakaratul maut bil haqq." Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Inilah yang selalu kita berusaha untuk menghindari. Kan yang paling ditakuti sama manusia apa? Kematian. Dan itu realita gitu. Kalau kita lihat juga di YouTube itu ataupun di Instagram mungkin, ataupun di TikTok, kalau bapak-bapak suka lihat TikTok gitu ya, itu kan ada pernyataan dari orang-orang kafir, artis-artis Hollywood yang tidak beragama. Nah, mereka itu mengatakan karena mereka sudah mencapai puncak karir yang tinggi di dunia, hartanya sudah banyak, itu takut mati, Pak. Mereka tidak ingin mati, bahkan berusaha untuk menghindari yang namanya mati. Seandainya masih bisa kembali muda dan panjang usianya dan bisa ditebus dengan uang, akan mereka lakukan. Tapi sudah tidak bisa lagi. Sudah sunatullah bahwa kita hidup di dunia ini, kemudian setelah itu kita akan diwafatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda, "Ad-dunya khuliqat lakum." Dunia ini Allah ciptakan untuk kita. Wa antum khuliqtum lil akhirah. Adapun kita diciptakan oleh Allah untuk kehidupan akhirat. Itu artinya bahwa kita tidak lama di sini. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, cepat atau lambat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengalami yang namanya sakaratul maut. Jadi sakaratul maut semua orang alami, termasuk para nabi dan rasul kita dan Muhammad SAW juga mengalami. Jadi beliau di akhir hayatnya pernah mengucapkan kata la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, inna lil mauti lasakarat, sesungguhnya kematian itu benar-benar ada rasa sakitnya. Jadi Nabi itu bersabda sesungguhnya kematian itu benar-benar ada rasa sakitnya. Kata para ulama, apa yang terjadi saat sakaratul maut? Yang pertama yang terjadi saat sakaratul maut yang akan kita rasakan. Jadi harus dipersiapkan dari sekarang, Pak, mentalnya. Pasti datang soalnya. Yang pertama, nafas kita akan terasa sangat berat. Kalau bapak-bapak saksikan mungkin sering lah, kan bapak-bapak umurnya jauh di atas saya gitu. Lihat yang sedang sakarat gitu kan, itu terlihat benar mau bernafas tuh susah gitu ya. Betapa susahnya orang yang bernafas. Dan saya beberapa kali menyaksikan, alhamdulillah, termasuk bibi saya yang wafat, kemudian nenek, itu saya saksikan sendiri, memang berat tuh, luar biasa beratnya gitu. Bahkan ada yang wafatnya tuh susah banget, sampai kita itu ngumpul beberapa orang, Pak. Jadi kalau ada yang sekarat itu susah banget, ruhnya mau berpisah dari jasadnya kesusahan, Pak. Bacain surat Yasin. Saya ingat betul salah satu peristiwa di mana kakak saya, karena dia duluan di Albir, di Makassar duluan dia belajar tentang agama, saya masih di pesantren. Jadi kita dipanggil, ada yang sekarat. Sekaratnya itu udah lama banget, Pak. Dari pagi sampai sore itu belum
putus juga, belum terpisah juga roh sama jasadnya. Artinya kita dipanggil, kata saya, dan kamu baca surat Yasin, kita kumpul, kita baca bareng-bareng. Jadi kita tuh kumpul di kepala jenazah, belum meninggal ya, orangnya masih hidup, mohon maaf, kita bacain surat Yasin, baca surat Yasin terus baca sampai ayat terakhir surat Yasin selesai, baru terputus, terpisah antara roh dengan jasad. Ini penting juga Pak. Jadi kalau ada yang sekaratnya susah, jangan dibiarin gitu aja, dibacain surat Yasin. Dan memang dianjurkan seperti itu. Jadi nafas terasa sangat berat. Yang kedua, orang yang sedang sakarat itu akan mengalami penglihatan yang kabur. Jadi melihat orang sekitar itu udah nggak jelas Pak. Kabur penglihatannya itu. Bisa jadi ada yang sampai tidak mengenali anaknya sendiri, ada yang tidak mengenali istrinya sendiri. Dan itu hal yang wajar-wajar saja. Karena memang berat sekali Pak sakaratul maut itu. Berikutnya yang ketiga yang dialami oleh orang yang sakaratul maut adalah keringat dingin. Keringat dingin Pak. Padahal musim panas. Meskipun ada di musim panas tetap mengalami keringat dingin. Kemudian yang keempat, tubuh yang kuat sekalipun pasti secara otomatis langsung melemah. Yang berikutnya, kesadaran naik turun. Orang yang sedang sekarat itu kesadarannya naik turun. Makanya kadang kalau kita talqin la ilaha illallah, kita pandu tuh baca kalimat syahadat asyhadu an la ilaha, kadang dia error. Nah itu mau wajar Pak. Kita mau terus aja ngebimbing, tapi jangan terus-terusan juga. Kadang ada orang tuh udah ditalqin la ilaha illallah, udah diikutin pelan-pelan sama si orang yang akan meninggal. Tapi kadang kitanya maksa lagi, la ilaha illallah. Aku cuma paksain ucapin la ilaha illallah biar kamu selamat. Kalau nggak usah, sedikit-sedikit pelan-pelan dibimbing, karena memang dia kesusahan. Dan satu-satunya yang bisa memudahkan seseorang di akhir hayatnya mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah adalah apabila orang tersebut semasa hidupnya senantiasa mengucapkan kalimat tersebut, membiasakan dirinya mengucapkan kalimat tersebut. Kebiasaan Pak, itu penting. Maka disebutkan tentang Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau itu orang yang luar biasa, nulis banyak karya, sampai 500 kitab ditulis oleh beliau. Beliau di akhir hayatnya dimasukkan ke dalam penjara. Pada ulama besar nih, dimasukkan ke dalam penjara, difitnah, dicaci, dimaki. Di dalam penjara, kata saudaranya, beliau menghabiskan waktunya untuk membaca Al-Quran. Sampai-sampai dalam sebulan itu hatam 80 kali Pak. Bayangkan, 80 kali hatam. Imam Syafi'i berapa kali kalau Ramadan Pak? 60 kali hatam. Kalau Imam Ibnu Taimiyah sampai 80 kali hatam. Bayang. Saya juga nggak kebayang di kepala saya 80 kali hatam gimana bacanya gitu. Saking semangatnya gitu ya. Sebenarnya kita bisa, setiap orang bisa menghatamkan Al-Quran. Bahkan dalam sehari bisa hatam 30 juz. Bisa. Asalkan setaranya dari malam, dari jam 2 malam, jam 2 malam sampai ke malam lagi, insya Allah bisa hatam. Dengan catatan bacaannya sudah tartil. Jadi nanti kecepatannya bisa di atasnya hadir sedikit. Untuk pribadi bisa, insya Allah bisa. Jadi Al-Imam Ibnu Taimiyah itu luar biasa Pak. Saking ketagihannya ngaji, pengennya ngaji terus, sampai di akhir hayatnya karena kebiasaan beliau itu membaca surah Al-Qamar. Dan luar biasa kebiasaan. Di akhir hayat yang dibaca adalah surah Al-Qamar. Jadi di akhir kalimatnya, kan kata Nabi, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang di akhir hayatnya, di akhir kalamnya mengucapkan la ilaha illallah, maka dia pasti masuk surga. Al-Imam Ibnu Taimiyah istimewa, beda dari yang lain. Ya rata-rata kalau kita saksikan orang mengucapkan kalimat yang berbeda-beda.
Kalau orang-orang soleh gitu, ada yang mengucapkan istighfar, ada yang baca ayat surat apa gitu kan. Imam Ibnu Taimiyah baca surat Al-Qamar. Allah Subhanahu berfirman, "Innal muttaqina fi jannatin wa nahar." Sungguh orang-orang bertakwa itu berada di taman-taman dan sungai-sungai. Fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Di tempat yang disenangi di sisi Allah yang Maha Kuasa. Jadi kalau kita pengen Pak, di akhir hayat kita ngucapin kalimat la ilaha illallah, maka sekarang dibiasain. Dibiasain, diucapin terus. Dan perlu diketahui bahwa memang iman kita ini turun naik. Dan di saat sakarat itu kita sangat membutuhkan pertolongan Allah SWT. Karena memang ada setan yang nanti datang mengganggu kita, membuat konsentrasi kita dari buyar gitu. Maka kita sangat butuh pertolongan Allah. Dan kebiasaan itu penting, akan terbawa nanti di saat kita sekarat. Baik. Dan kematian sendiri jemaah yang dimuliakan Allah, al-maut kafaratul likulli muslim. Al-maut kafaratul likulli muslim. Kematian adalah kafarat, penghapus dosa bagi setiap orang muslim. Disebutkan bahwasanya orang yang akan wafat itu biasanya ada tanda-tandanya. Jadi tiba-tiba nggak ujuk-ujuk langsung meninggal aja. Ada yang kayak gitu. Mati mendadak. Mati mendadak itu Pak, saya ingin jelaskan sedikit. Mati mendadak itu baik buat orang-orang beriman, tidak baik buat orang-orang kafir. Kan di saya tuh ada tuh yang mati mendadak ya Pak. Orangnya sehat gitu. Setiap hari kita lihat aktivitasnya, kita saksikan, ya mungkin di antara keluarga kita yang ada seperti itu. Tiba-tiba ruhnya dicabut oleh Allah, nyawanya dicabut oleh Allah. Mendadak aja. Orang sering istilahnya mati mendadak, nggak sakit. Orang yang sehat tiba-tiba wafat. Nah ini hadiah buat orang beriman, tapi kebalikannya ada buat orang kafir. Rasulullah SAW punya tanda-tanda menjelang beliau wafat. Di antaranya disebutkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah SAW berkhutbah di hadapan manusia, beliau berkata, "Inna Allah khayyara 'abdan baina dunya wa baina ma 'indah, fakhtara dzalika al-'abd ma 'inda Allah." Jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menyuruh seorang hamba, kata Nabi di hadapan para sahabatnya, untuk memilih apakah hamba tersebut mau kembali kepada Allah atau tetap menjalani kehidupannya di dunia. Namun ternyata kata Nabi, hamba tersebut memilih kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, Abu Bakar ketika mendengarkan apa yang diucapkan oleh Nabi, maka beliau pun menangis. Tangisannya pecah, nggak kuat nahan tangisan. Nangis Abu Bakar. Dan semua para sahabat heran, ini Abu Bakar kenapa nangis? Kan Nabi sedang menceritakan tentang seorang hamba yang diberikan dua pilihan oleh Allah. Apakah hamba tersebut mau kembali kepada Allah atau menjalani kehidupannya di dunia? Dan ternyata hamba tersebut memilih untuk kembali kepada Allah. Kan orang lain, hamba, tidak mengucapkan dirinya sendiri. Kata Abu Sa'id, kami baru paham kalau hamba yang dimaksud adalah Rasulullah SAW sendiri. Barulah kami semua ikut menangis. Setelah Abu Bakar As-Siddiq menangis. Jadi itu diantara tanda Rasulullah SAW nyawanya, ruhnya mau dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga disebutkan bahwa Nabi itu mengatakan, "Inna min amanin nasi alayya fi suhbati wa malihi Abu Bakar walau kuntu mutakhayyiran qalilan ghayra rabbi
lama takharrajtu min Abi Bakr walakinnahu akhun fil Islam wa mawaddatuh. Sesungguhnya orang yang paling besar jasanya padaku dalam persahabatan dan kerelaan mengeluarkan hartanya adalah Abu Bakar. Andaikan aku boleh mengangkat seorang kekasih selain Allah, maka Abu Bakar yang pasti jadikan kekasih oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul itu Masya Allah orang luar biasa. Dan Abu Bakar adalah orang yang paling peka terhadap semua perkataan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi benar-benar mengetahui tandanya kalau Rasul itu akan segera wafat. Dan disebutkan juga riwayat dari Al-Irbad Ibn Sariyah radhiyallahu anhu yang merupakan salah satu tanda bahwa Nabi akan segera wafat. Nah, biasanya kalau kita lihat orang-orang di sekitar kita, saya belum lama menyaksikan sendiri ada di keluarga yang beliau itu udah mau wafat, jadi menjelang wafat udah banyak pesan. Nanti kalau saya wafat, tolong tanah di sini itu dibagikan, langsung ditandain, diamani. Nanti ya, biasanya kalau punya mobil berapa gitu itu mobil jual saja, punya rumah terserah kalian mau kalian apain, kalian musyawarah saja. Tandanya itu udah ada gitu. Dan kita orang-orang yang hidup di sekitar yang akan wafat itu harus peka dengan tanda-tanda tersebut. Dan juga bapak-bapak mohon maaf sekali, kalau umur sudah di atas 60 tahun, saya sangat menyarankan tulis wasiat. Kalau khawatir nanti setelah wafat, kitanya mau wafat selesai gitu kan urusan kita dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Tapi anak keturunan kita takutnya jadi masalah, apalagi warisan itu selalu bikin hancur keluarga. Rata-rata begitu. Jadi kalau nggak ditulis dulu terus disampaikan secara lisan itu kurang kuat soalnya. Kalau dengan penulisan jauh lebih kuat, Pak. Dan datangkan saksi, datangkan tulis wasiat. Paling bagusnya lagi ya dibagikan sebelum wafat, itu lebih aman biasanya. Asalkan diusahakan adil saja dalam pembagian, insya Allah tidak terjadi huru-hara di keluarga, anak cucu gitu kan. Tapi kalau nggak ditulis, Pak, nggak dibagi sama saya hidup. Bahkan ada seorang ibu yang kita tahu diusir oleh anaknya sendiri di rumahnya sendiri, rumah yang dia bangun dengan suaminya, kan belum lama videonya viral. Luar biasa tuh. Ada ayah yang ditelantarkan sama anak-anaknya, istrinya yang kaya. Ini bahaya. Hanya perlu sekali untuk ditulis setiap wasiat, karena bisa jadi peninggalan kita itu dijadikan sebagai alat oleh setan untuk membuat ukhuwah di antara anak-anak kita, keluarga kita terpecah belah. Baik, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Irbad Ibn Sariyah beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika memberikan nasihat kepada kami. Nasihatnya itu aneh. Nasihat yang membuat gemetar hati dan air mata itu menetes. Jadi menjelang wafat Nabi itu duduk dengan para sahabat memberikan nasihat, tapi beda gitu. Kan biasanya tuh begitu. Emang tandanya seperti itu. Kitanya saja yang terkadang nggak peka. Nasihat itu ini aneh nih nasihat. Maka kata Ali bin Abi Thalib, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ini seakan-akan ka'annaha mau'izatun muwaddi'. Seakan-akan ini adalah nasihat seseorang yang akan berpisah. Maka tolong berikan kami nasihat. Fa'usina. Kasih kami nasihat ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW memberikan nasihat. Karena para sahabat itu tahu, peka gitu. Qala sallallahu alaihi wasallam, usikum bitaqwallah. Kata Nabi, bertakwalah kalian kepada Allah. Was-sam'i wat-tha'ah. Mendengar
dan taat kepada pemimpin kalian, sekalipun yang memimpin kalian adalah seorang hamba Habasyah. Sesungguhnya siapapun yang hidup di antara kalian setelahku akan melihat banyak perselisihan, maka berpegang teguhlah kalian kepada sunnah. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan juga sunnahnya khulafa'ir rasyidin. Addu alaikum bin nawajid, gigit dengan gigi geraham kalian. Hari ini Pak, Masya Allah, kemarin terjadi lagi diskusi. Nah, bagaimana kita melihat hal tersebut? Ambil yang paling dekat dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau jangan terlalu banyak logika gitu, pusing beramal gitu. Beragama itu ambil yang banyak dalilnya, utamakan dalil yang paling sahih. Seandainya tidak kita dapat dari Al-Quran, cari di hadis. Seandainya kita tidak dapat dari hadis, cari di perkataan para ulama. Kalau nggak ada juga, jangan dibikin-bikin sendiri, pusing nanti beragama. Kita sholat sunnah aja kok belum mampu jalan, sholat tahajud belum tentu kita bisa sampai 11 rakaat rutin, apalagi belum tentu. Amalkan juga yang banyak. Al-Quran aja udah cukup sebenarnya. Karena Imam Ibnu Taimiyah nyesal di akhir hidupnya tuh nyesal. Nyesalnya itu kenapa beliau mengatakan seandainya waktu ini bisa dikembalikan lagi seperti semula, orang yang sudah nulis 500 kitab lebih, kata beliau, saya akan menghabiskan waktu saya untuk membaca Al-Quran. Dan juga sahabat mulia Khalid bin Walid, beliau itu mengatakan asyghalana al-jihad min al-Quran. Kami disibukkan oleh Allah dengan berjihad di jalannya, sehingga kami itu tidak sempat belajar Al-Quran. Jadi mesti nyesel gitu, nyesel, nangis kalau bin Walid itu sedih. Andaikan waktu bisa kembali, tiap hari mau pengennya apa? Ngaji terus. Al-Quran itu sebaiknya Masya Allah sumber ketenangan, bukan sekedar bacaan yang bisa kita baca doang. Dari membaca akan memberikan kepada kita ketenangan dalam hidup, memberikan kepada kita solusi. Cuma yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu di antara hadis di mana merupakan tanda bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam akan segera wafat. Dan Rasul wafat pada tahun ke-10 Hijriah. Setelah turun surah Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Kata Abdullah bin Abbas dalam suatu forum, Umar itu luar biasa ketika di masa kepemimpinan Umar itu ngetes para sahabat yang lain. Kamu tahu nggak maksud dan tujuan Allah menurunkan surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath? Masing-masing komentar. Kata Umar, kamu salah. Wahai Abdullah bin Abbas, apa pendapat kamu tentang surah idza jaa nasrullahi wal fath? Kata Abdullah bin Abbas, wahai khalifah, wahai Amirul Mukminin, surat tersebut turun untuk menandakan bahwa tugas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dunia, tugas dakwahnya telah selesai dan beliau akan segera kembali kepada Allah. Nah, kata Umar, jawaban yang paling benar adalah jawaban Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Nabi itu luar biasa jemaah. Jadi dalam keadaan sakit pun, jadi udah tanda-tanda menjelang wafatnya itu benar-benar terlihat sekali. Di antara tanda orang akan wafat itu sakit, Pak. Itu sakit itu tanda kita akan segera wafat. Ada yang sembuh, alhamdulillah yang sembuh gitu kan. Tapi kalau sakitnya terus-menerus biasanya berujung pasti wafat ya. Maka benar-benar harus kita persiapkan masa sehat kita, mari sama-sama kita gunakan untuk kebaikan. Jangan sampai nanti kita nyesel di akhir hayat kita. Dalam surah Al-Munafiqun, surah yang tadi saya baca di rakaat kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa
may yaf'al dzalik fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu, anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka sesungguhnya dialah orang yang rugi. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami rezekikan kepada kalian sebelum datang kematian. Kematian menyebabkan kita itu nyesal, Pak. Fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas shalihin. Terkadang di akhir hayat menjelang wafat itu orang penyesalannya baru muncul. Saya beberapa kali pernah ngalamin kayak rasanya sesek dan ya Allah, maka ini sebentar lagi akan berpisah, belum banyak ngajinya masih kurang gitu. Kadang ya Allah, banyak amalan yang harus saya kerjakan dan belum saya kerjakan, ya Allah, panjangin dulu umur ya Allah. Takut juga ya Allah, jangan dulu ya Allah, jangan dulu. Mungkin bapak-bapak juga saya yakin pasti merasakan hal yang serupa gitu. Jangan sampai kita nyesal, Pak. Laula akhartani ila ajalin qarib ya Rabb fayaqula rabbi, ya Allah, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit lagi, pasti aku akan bersedekah dan pasti aku akan termasuk orang-orang yang saleh. Jangan sampai ya. Alhamdulillah kita. Kemarin sekarang kita mensolehkan diri kita supaya kita nggak nyesal kalau malaikat maut sudah datang mengetuk pintu rumah kita. Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang di antara kalian apabila waktu kematiannya telah datang. Langsung aja malaikat masuk ke dalam rumah kita. Dalam keadaan apapun kita, sedang berbaring, sedang ngobrol dengan keluarga. Saya ngeri sekali kemarin sempat lihat ada video. Ya Allah, bapak-bapak bukan anak muda gitu ya, karaokean, Pak, lagi karaokean, tiba-tiba lagi joget-joget nih, sambil joget tiba-tiba nyawanya itu dicabut oleh Allah. Dalam keadaan seperti itu, alhamdulillah. Tuh, udah ngeri, Pak. Ngeri, dicabut oleh Allah nyawanya dalam keadaan sedang karaokean. Doa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu wafat pada pagi hari 12 Rabiul Awal. Nabi SAW sempat sebelum wafat itu kan keringat dingin, panas, sakit luar biasa gitu. Sempat pingsan berkali-kali. Sakarat itu begitu, Pak. Sempat pingsan berkali-kali, Nabi minta air. Kemudian didatangkan air di baskom, Nabi itu masukin tangannya ke dalam baskom. Kemudian Nabi bersabda, "Inna lil mauti lasakarat." Sesungguhnya kematian itu benar-benar ada rasa sakit. Itu saat-saat yang luar biasa bagi Nabi SAW. Setelah itu Nabi sempat pulih, kemudian karena rumah Nabi itu benar-benar dempet dengan masjid ya, Nabi buka jendela, lihat para sahabat yang sedang hendak melaksanakan sholat. Nabi tersenyum kepada para sahabat. Tanda juga, Pak, di antara tanda Rasulullah SAW mau dicabut nyawanya oleh Allah, Nabi itu sempat tersenyum kepada para sahabat. Dan para sahabat yang pada saat itu sedang sholat itu hampir mereka membatalkan sholat seandainya Nabi tidak memberikan isyarat lanjut gitu, batal semua sholat mereka karena begitu bahagianya mereka melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari Pak, kita belajar peka, lihat tanda-tanda. Kalau ada orang-orang di sekitar kita yang hendak dipanggil pulang oleh Allah, masa kontraknya di dunia sudah selesai, peka-peka aja, Pak. Iya, siapa? Di antara jamaah kita siapa yang ada? Sedikit lagi saya ingin kasih tahu bahwa di antara tanda seseorang dermawan juga uban. Mohon maaf, uban
itu juga bagian dari tanda. Maka persiapkan diri. Bukan cuma itu sebenarnya. Banyak selain sakit juga tanda. Kalau sakit penyakitnya udah banyak, itu tandanya udah banyak banget gitu. Udah harus peka ya. Sudah harus banyak sedekah. Harus. Meskipun begitu tidak berarti yang muda tidak wafat, bisa jadi yang muda lebih dulu daripada yang tua. Tapi yang tua sudah jelas pasti, tuamu udah pasti, sudah bisa dihindari lagi. Dan Nabi SAW sudah menyebutkan bahwa usia umatnya antara 60 sampai 70, selebihnya adalah bonus. Jadi kalau udah lebih dari 60 ke atas, 63 ke atas, itu mah udah usia bonus yang harus banyak disyukuri, banyak dihabiskan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan.